Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Yusrul Wafa, NIM 2019 51182. Jadi kali ini saya mau mempresentasikan tugas teknik presentasi yang berjudul perancangan alat elektronik menggunakan voice command di salah satu warga Godang Manis Kudus. Lanjut, latar belakang. Kemajuan teknologi sangat begitu cepat. Jadi kita harus mengikuti teknologi tersebut agar tidak ketinggalan. Contoh teknologi yang kita jumpai sehari-hari. Misal kita di jalan, itu ada lampu lalu lintas. Dan di rumah ada microwave dan lain-lain. Lampu lalu lintas itu dikontrol menggunakan sebuah chip kecil bernama microcontroller. Chip tersebut kita kasih program untuk dapat memberi perintah. Kita memberi perintah agar bisa jalan seperti lampu kuning, hijau, merah. Nah, itu dikasih program dan itu dikendalikan menggunakan microcontroller. Lanjut, identifikasi masalah. Nah, saya setelah observasi mendapatkan bahwasanya pada saat ingin menyalakan atau mematikan lampu, jaraknya terlalu jauh, seperti halnya saat sedang memasak di dapur. Dan lampu di luar rumah seperti di teras itu masih menyala dan kita mau mematikannya, cukup bolak-balik keluar dan menguras tenaga dan waktu. Yang kedua juga saat kita ingin menghidupkan dan mematikan lampu, kita perlu satu persatu dalam mematikan. Nah, itu cukup menguras waktu dan tenaga banget. Lanjut, batasan masalah. Nah, saya membuat alat ini hanya dapat dijangkau jika masih berada dalam ruang lingkup modul Bluetooth, karena alat ini menggunakan sinyal Bluetooth. Alat juga hanya dapat bisa digunakan jika jarak dari Bluetooth itu hanya mencakup 100 meter saja. Di luar itu alat tidak dapat diperintah atau tidak dapat digunakan. Lanjut untuk rumusan masalah. Nah, bagaimana cara agar alat dapat menyalakan lampunya secara bersamaan tanpa harus menghidupkan dan mematikan satu persatu. Yang kedua, bagaimana cara alat agar dapat menyalakan dan mematikan lampu dengan perintah suara. Lanjut, tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini untuk mempermudah dalam pengontrolan alat elektronik rumah tangga. Yang kedua juga, yang terutama ini, mengefisiensikan tenaga dan waktu kita biar ringkas dan cepat. Di sini metode penelitian saya menggunakan SDLC. Metode ini sangat cocok untuk penelitian saya karena kita observasi terlebih dahulu. Nah, setelah observasi kita membuat proyeknya. Setelah proyek jadi, setelah observasi diwawancara, kita buat proyeknya. Lalu kita bisa mentesti. Nah, bisa kita uji coba terlebih dahulu. Jika sudah uji coba, bisa langsung digunakan. Tinjauan pustaka. Di sini saya menggunakan Google Assistant. Nah, itu untuk mengontrol suaranya agar dapat memberi perintah berupa suara. Itu menggunakan Google Assistant berupa bawaan dari HP ada. Nah, untuk alatnya saya menggunakan modul Bluetooth. Lalu ada Arduino Uno. Dan untuk softwarenya Arduino IDE. Lalu ada modul relay. Relay itu untuk saklarnya, untuk mematikan dan menghidupkan. Yang terakhir ada kabel jumper. Kabel jumper untuk menghubungkan arus listriknya dan menghubungkan program itu, menyambungkan Arduino ke modul relay dan modul Bluetooth. Untuk skema ruangannya seperti ini kurang lebih. Arduino 1 ada kamar mandi, dapur, ruang tengah,
kamar 2. Untuk Arduino yang kedua ada kamar 1, ruang tamu, dan teras. Kurang lebih seperti itu. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.